Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ukar dari kelas MJ408. Saya saat ini ingin membahas mengenai tugas semester genap tahun ajaran 2024. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, marilah kita mulai. Saya mulai dari PT Sanken Indonesia. Kenapa saya mulai dari PT Sanken? Karena sekarang lagi booming PT Sanken, yang dimana PT Sanken saat ini mengalami PMHK-an massal di dunia perindustrian. Saat ini sedang boomingnya. Pemerintah saat ini sedang melakukan bagaimana caranya PT Sanken ini bisa kembali beroperasi. Memang PT Sanken ini adalah PT milik Jepang, tetapi berada di Indonesia dan mempekerjakan banyak karyawan dari Indonesia, yang dimana PT Sanken menjadi salah satu pemberi pekerjaan kepada masyarakat Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, PT Sanken Indonesia adalah anak dari perusahaan PMA Jepang yang beroperasi dari tahun 97 yang berletak di Bekasi di MM2 100 dan memproduksi power supply dan transformator. Memberikan kurang lebih sekitar 457 sampai dengan 900 pekerja sebelum penutupan pada Juni ini. Sejak 2017 perusahaan sudah mengalami sedikit chaos, di mana karena tidak adanya pemutahiran teknologi dan minat produk hingga utilitas hanya mencapai sekitar 10 sampai dengan 14% pada tahun 2024 dan pada bulan Februari. Perusahaan di Jepang memutuskan untuk menggantung produksi di Indonesia karena ada pemindahan basis ke Jepang untuk fokus semikonduktor. Nah, seperti yang kita tahu, semikonduktor saat ini sangat dibutuhkan oleh dunia industri teknologi, yang dimana kebanyakan dari teknologi saat ini seperti komputer, handphone berbasis Android ataupun iOS membutuhkan semikonduktor untuk menjalankan program yang mereka miliki. Lalu apa sih faktor inti dari permasalahan kenapa PT Sanken Indonesia bisa bangkrut pada Juni 2025 ini? Ada beberapa faktor, diantaranya adalah tidak adanya dukungan teknologi dan desain dari induk perusahaan. Nah, divisi power supply dan transformator di Jepang dijual kepada grup lain pada tahun 2017 atau 2019 yang lalu. Namun, dukungan teknologi ini untuk PT Sanken Indonesia ternyata tidak ikut dialihkan, sehingga pabrik di Indonesia menjadi stagnan. Lalu yang kedua, ketergantungan pada produk yang sudah tidak strategis. Ya, kita tahu PT Sanken Indonesia saat ini memproduksi power supply. Padahal mereka di Jepang sendiri mereka beralih untuk memproduksi semikonduktor. Lalu faktor yang ketiga adalah kerugian berkepanjangan sejak tahun 2019. Berdasarkan keterangan dari Kementerian Perindustrian, pabrik sudah rugi dari tahun 2019. Lalu tidak ada langkah strategis turnaround untuk memindahkan efisiensi, depresiasi atau penetrasi pasar baru dari pihak Jepang. Lalu yang keempat, manajemen gagal mendeteksi dan merespon. PT Sanken terlihat lamban mengenali perubahan strategi induk dan tidak ada rencana pemutahiran lini usaha negosiasi strategis jangka panjang, sehingga kondisi selalu menurun tanpa ada upaya perbaikan. Nah, lalu kelemahan manajerial dan strategi. Pertama, ketergantungan pada induk tanpa dukungan teknologi.
PT Sanken Indonesia berdiri dari tahun 97. Sejak 2017 sudah pisah dari divisi induknya di Jepang, tetapi tidak termasuk dalam penjualan, artinya tidak mendapat dukungan dan teknologi terkini. Divisi power supply dan transformator di Jepang dijual ke grup lain dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Tetapi PT kiprah di pasar tetap stagnan. Utilitas pabrik hanya beroperasi 10 sampai dengan 14% pada tahun 2024. Lalu keputusan default strategi bisnis. Manajemen tidak menyusun strategi alternatif saat produk inti mereka ditinggalkan oleh induk. Nah, tidak ada upaya diversifikasi produk untuk tetap kompetitif. Tidak ada lagi alih lini produksi ke segmen lain. Padahal induk perusahaan memfokuskan diri pada semikonduktor. Meninggalkan power supply sebagai bisnis non utama, akibatnya perusahaan merugi terus sejak tahun 2019. Oke, yang ketiga, tidak mampu merespon manajerial atas penurunan kinerja. Manajemen tidak cukup responsif menghadapi penurunan tajam kinerja dari operasional. Sementara pabrik hanya mengisi sekitar 10 sampai dengan 14% kapasitas. Seharusnya segera ada efisiensi produk, shutdown parsial atau eksplorasi pasar baru. Sementara pengumuman penutupan justru dilakukan pada bulan Juni 2025. Meski kerugian sudah berlangsung sejak 2019 dan menunjukkan keterlambatan dalam mitigasi risiko. Di sini terlihat bahwa manajemen memang tidak ada niat untuk memperbaiki apa yang terjadi di Indonesia. Lalu ketiadaan inovasi atau investasi relevan, terputus dari upgrade teknologi dan desain. Perusahaan juga gagal melakukan inovasi sendiri atau menggandeng perusahaan lokal untuk revitalisasi. Pasca divestasi, induk tidak terlihat investasi pada R&D lokal atau percepatan adaptasi produk baru. Hanya menyuplai desain lama ke pihak ketiga, bukan tanda pengembangan produk atau penetrasi pasar baru. Lalu yang kelima, komunikasi internal yang terbatas dan transisi sumber daya manusia. Meski kompensasi yang diberikan sesuai regulasi atau golden handshake, manajemen gagal menciptakan transisi sumber daya manusia yang mandiri dan adaptif. Kompensasi telah diberikan, tetapi tawaran pekerjaan ke perusahaan Jepang hanya bersifat informal, tanpa jaminan penempatan. Pelatihan kewirausahaan diberikan, namun kurang jelas keberlanjutan dan dampak nyata pasca pelatihan. Selain itu, sertifikat pekerja bahkan mendesak agar pesangon sebanding dengan 60 kali lipat gaji. Penawaran ini hanya 6 bulan gaji sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Lalu yang terakhir, kurangnya koordinasi dengan pemerintah. Meskipun pemerintah melalui Kemenperin dan DPR sudah memonitor proses pabrik tutup, manajemen terbukti pasif. Mengapa demikian? DPR mendesak evaluasi dengan pertanyaan apakah penutupan ini terkait izin, biaya energi atau sumber daya manusia. Namun PT Sanken tetap menyatakan ini murni keputusan dari induk. Tidak ada negosiasi strategis untuk menjajaki reskilling pekerjaan atau rencana divestasi aset bersama pemerintah atau kementerian terkait. Lalu apa sih dampak yang ditimbulkan dari PHK dan model transisi?
Penutupan berdampak pada 457 pekerja yang di PHK menurut Kementerian Perindustrian. Namun Serikat Pekerja menyatakan angkanya lebih jauh, yaitu 900 pekerja yang terdampak. Manajemen memilih opsi untuk golden second atau pensiun dini kepada para pihak pekerja, bukan PHK sepihak, dan memberikan kompensasi hanya 6 kali ketentuan undang-undang. Lalu kita bisa evaluasi dari kejadian ini, yaitu aspek apa saja yang membuat PT Sanken Indonesia memiliki kelemahan dan apa pelajaran yang bisa kita ambil. Aspeknya pertama, dependensi model, ketergantungan penuh pada induk perusahaan berdampak sangat fatal. Pelajarannya yang kita bisa ambil adalah perlunya strategi alternatif, diversifikasi produk dan pasar, teknologi atau lini masa, tidak ada transfer teknologi dan inovasi. Yang kita bisa ambil adalah integrasi R&D regional dalam PMA dan penanaman modal asing. Lalu manajemen strategis, kurang tanggap perubahan induk dan pasar. Pelajarannya adalah sistem monitoring risiko, rencana, dan BBP. Kompensasi dan CSR. Kompensasi cukup, tapi serikat pekerja masih dengan negosiasi. Proses negosiasi bilateral efektif, namun harus melibatkan pihak ketiga bila diperlukan. Transisi sumber daya manusia. Ada pelatihan, tapi kedalaman dan keberlanjutan belum diketahui. Lalu program reskilling harus disesuaikan dengan kebutuhan industri lokal ataupun ekspor. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa PT Sanken Indonesia mengalami kegagalan bukan akibat dari iklim usaha nasional, melainkan keputusan induk Jepang yang menghilangkan dukungan secara teknis dan strategi pada lini bisnisnya, disertai manajemen kondisi lokal yang gagal adaptasi dan inovasi menyebabkan kerugian berlanjut sejak tahun 2019. Penutupan akhir pada Juni 2025, meski mekanisme kompensasi telah dipenuhi, transisi pekerja perlu didukung dan pelatihan berkelanjutan dan kolaborasi penempatan yang nyata. Dan PT Sanken Indonesia gagal mengantisipasi dampak divestasi induknya karena ketergantungan manajerial, minim inovasi, dan kegagalan membangun strategi alternatif. Kompensasi pekerja sesuai regulasi, tetapi transisi jangka panjang tidak terstruktur. Ini menjadi warning bagi PME lainnya. Bila sebagian lini bisnis dipangkas oleh induk global, anak perusahaan perlu memiliki strategi tangguh, baik teknis secara teknologi dan produksi maupun sumber daya manusia. Begitu menurut saya mengenai PT Sanken yang saat ini sedang booming, mengalami PHK massal sebanyak 439 karyawan atau 900 karyawan menurut serikat pekerjanya, yang dimana sedang terjadi di Indonesia. Kegagalan ini berakibat kepada penambahan pengangguran yang ada di Indonesia. Baik, itu aja yang bisa saya bahas saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.